kesabaran. Ya, ada yang si bawa. Nah, yang si bawa nih. Tajuk kita kesabaran. Sabar. Kesabaran. Muka berapa itu ini yang memprint ini minta maaf lah, si pandai baca, patutnya bijak. Saya kalau mewakilkan macam ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa wala. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Ya, tajuk kita kesabaran. Dari kata-kata sobrun, lalu sabar, lalu ditambah KI-IN ujungnya, kesabaran. Ya. Kenapa diulang-ulang kesabaran? Ini akhlak yang penting. Jatuh bangunnya kita, mundur majunya, antara lain ditentukan dari kesabaran. Sholat ini kalau si sabar, kita mau cepat aja. Ya, sholat tarawih itu kita si sabar ya. Mau pahala banyak tapi si sabar. Bacaannya cepat, minta segera selesai. Itu si sabar. Orang sabar tuh bertenang. Itu namanya tanda-tanda sabar. Kalau gopo-gapah, kurang sabar. Ada peribahasa orang Arab, kata-kata bijak. Ya, tergopo-gapah itu dari syaitan. Nah, itu. Jalan raya itu gopo-gapah. Eksiden. Banyak diselekoh, terbalik. Karena si sabar, beloknya. Kalau udah tahu ada selekoh, pelan lah. Ini action betul. Terutama kawan kita itu, Grab itu, yang bawa makanan itu. Nah. Sedih saya. Berapa yang aksiden itu? Si ikut peraturan, si sabar. Karena tekanan. Tuh ya, nanti ada tajuknya, tekanan. Tekanan duit, mau segera. Lori-lori itu banyak yang aksiden. Dengan muatan penuh. Ikut rate. Route-nya itu berapa kali. Lalu bus turis banyak aksiden. Terutama jarak jauh. Ya, selekoh, bukit. Di kita alhamdulillah, tapi tempat-tempat lain selekoh sampai ada gambar apa? Tengkorak. Jalan ke mana itu, kita dari Seriaman jalan ke Seriaman kan ada bukit, kan ada gambar tengkorak. Sebab banyak orang aksiden di situ, terperosok. Si sabar. Hati-hati lagi di jalan terpadu. Ya, oleh itu kalau ada kereta besar, kita ngalah. Tunggu dulu, biarkan dia jalan. Lalu dia. Apa? Takut konstan. Karena bawa barang penuh. Oleh itu sabar itu penting. Ayatnya Al-Ma'arij
Al-Ma'arij itu surah ke-70, ayatnya nomor 5, bunyinya fasbir, dari kiri. Nah, fasbir sobron jamila. Ya, oleh itu simak di Quran. Nah, bagus itu ayatnya, banyak salah tulis supaya kita baca Quran. Kalau betul jadi senang. Kalau salah simak. Itu, nah. Fasbir sobron jamila. Maka bersabarlah engkau, wahai Muhammad. Kenapa wahai Muhammad? Wahyu ini diturunkan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi berlaku kepada umatnya. Jadi bukan Muhammad saja yang harus sabar. Umatnya yang ikut Muhammad harus ikut sabar. Kalau orang yang faham Muhammad saja yang sabar. Coba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kesabarannya melebihi semua umatnya. Dibunuh pun masih sabar. Kalau kita tidak, nah, dijeling aja sudah marah. Dinasehati marah. Coba kita, saya, emosi aja. Ya, itu. Rasulullah ya, sampai ditabur pasir pun senyum. Di Taif itu kakinya berdarah, dilempar oleh belia-belia, sampai ditawarkan oleh Allah kalau Nabi mau balas dendam. Dia kata mau dihancurkan Bukit Taif, tapi Nabi mengatakan bagi tahu ilmu aja kepada mereka, bagi petunjuk. Mereka sih ada ilmu, mereka bodoh. Makanya orang bodoh itu sih sabar. Orang berilmu rata-rata sabar. Ada pencuri sabar, mana ada? Ada orang mabuk sabar, ada. Ada orang maksiat sabar, sih ada. Pencuri masuk rumah, mesti segera dibuka pintunya, marah. Macam rumah dia saja. Ya, ini ya, hanya orang soleh saja yang sabar. Ya, fasbir sabran jamila. Maka bersabarlah engkau, wahai Muhammad, dengan kesabaran yang baik. Kalau begitu ada sabar yang si baik. Nah, anaknya si sekolah, emak bapak sabar. Si ada pun, ya banyak ya ibu bapak sabar no, sama anaknya. Si sholat pun sabar. Ada cikgu sabar, senyum aja ada muridnya, tidur pun. Pengertian sabar ada disalahfahamkan. Orang sabar itu proaktif, usaha, ikhtiar, tapi tidak emosi. Gitu. Dan sabar itu kunci kejayaan. Baca surat Al-Asr ya. Wal asri, demi masa, innal insana, sesungguhnya manusia, lafi khusrin, sungguh dalam keadaan kerugian. Semua manusia, termasuk kita, dalam keadaan yang rugi. Melainkan illalladzina amanu. Kita betul-betul menjadi orang mukmin, baru sih rugi. Tetapi orang mukmin saja masih tetap dianggap rugi, kecuali beramal soleh. Kita sudah muslim, masih juga masuk neraka, sebab si ada amal soleh. Orang mukmin yang beramal soleh masih dianggap merugi. Kecuali apa? Mempertahankan kebenaran. Kan ada yang tidak istiqomah ya. Anget-angetai manuk. Hari ini sholat, besok si Jumat sholat, Sabtu si. Nah, begitu kan? Rugi. Watawasau bil haq itu mendakwahkan kebenaran dan mempertahankan kebenaran. Jangan ada istilah pagi oke, petang KO. Kita ngajar 2 kali 2 4. Muridnya taat. Tetap mempertahankan 2 darab 2 4. Tapi gurunya berubah. 2 darab 2 10.
misalnya. Padahal dia yang ngajarkan, dia sih mempertahankan kebenaran. Kita mengajar kebenaran, tapi kita sih melakukan kebenaran. Masih tetap rugi. Sudah 3 tuh. Yang keempat baru lengkap. Oleh itu orang yang untung, yang beruntung harus memenuhi syarat 4. 1, iman. 2, mengamalkan bukti iman tadi, amal soleh. Nah, yang ketiga, mendakwahkan kebenaran. Tidak mau ada orang yang salah, si betul, dia ingatkan. Lalu dia pertahankan kebenaran itu. Jangan orang lain sudah benar, yang membagi kebenaran, yang ngajar kebenaran berubah. Kan banyak yang begitu. Cikgu, kata cikgu. Muridnya sudah betul, tapi cikgunya berubah. Karena mungkin tekanan. Itu nah. Yang keempat tadi itu. Watawasau bis sabr. Saling berwasiat kepada sabar. Sabarlah. Kita miskin, orang lain lebih miskin daripada kita. Orang lain miskin si curi pun. Ramai yang lebih miskin. Yang belum tentu makan 1 hari. Makan 1 hari, esok sih makan. Tapi dia sih mau curi. Sabar bang. Kenapa harus curi? Banyak orang miskin sih nipu. Takkan orang kaya nipu, sabar. Kita sudah untung, sudah kaya. Kita ada jawatan. Tuh, ya, kita ngaji, sabar. Orang lain sih ngaji, sabar. Umpamanya begitu. Kita miskin sih sabar. Ada orang kaya sih sabar, lebih buruk lagi. Udah kaya pun masih juga curi. Masih juga nipu. Mananya apa? Si sabar. Ya, itu. Oleh itu di sini kan sabron jamilan. Sabar yang betul-betul sabar. Yang elok, yang cantik sabarnya. Ya. Ada orang mengatakan sabar ada batasnya. Itu mulut dia itu tidak elok, itu sabarnya. Apa? Karena ada batas. Sabar sih ada batas. Kalau sabar ada batas, maknanya dia sih sabar. Banyak yang emosi. Kesabaran aku terbatas, Ustaz. Ya Allah, macam faham. Maknanya you sih sabar. Orang sabar sih terbatas. Ya. Jangan pagi sabar, petang sih sabar. Nah itu. Dan elok di situ sabar pada tempatnya. Anak 7 tahun kita unjuk ajar sholat. 10 tahun kita pukul. Jangan sabar aja anaknya si sholat. Anak nakal pun sabar aja. Si boleh. Kita coba perbaiki sesuai kemampuan. Mun kita si mampu, minta tolong sama orang. Nah, itu namanya sabar. Itu, nah. Banyak anak kita gagal. Bapak emaknya sabar aja. Langsung si pernah marah, si pernah mengingatkan, ya, takut sama anak, termasuk anak yang sudah tua. Si sholat pun dibiarkan aja. Apa sebab? Bapaknya numpang sama anaknya, takut diusir. Maaf, saya lebih baik sebut. Jangan sampai kita terjadi macam itu. Sabar dengan pengertian pada tempatnya. Memperbaiki apa yang kurang baik, yang sudah baik, teruskan. Itu sabar. Kalau kita lapar, cari makan. Itu sabar namanya. Udah kelaparan pun diam aja. Sakit pun diam aja sih berobat. Itu sih sabar itu. Ya, orang begitu kesabarannya si elok. Tidak jamila. Gitu nah. Oleh itu kata orang bijak, dalam kesabaran kita menemukan ketenangan. Tanyalah sama orang sabar-sabar, tenang. Bahagia orang sabar. Ustaz, saya makan pakai garam pun cukup. Saya tanya sama dia, jangan banyak-banyak garamnya. Nanti kolesterol.
Carilah yang lebih, carilah yang lebih. Mun dapat, alhamdulillah. Mun sik dapat, syukuri yang ada. Sabar. Mudah-mudahan esok masih ada harapan. Itu, nah. Itu dalam kesabaran kita menemukan ketenangan. Jadi kalau kita sik tenang, tahu dirilah saya kurang sabar. Kurang sabar dalam menghadapi masalah. Sebab dia selalu di dalam benak dia, mindset dia, dianggap hidup ini selesai. Kan tadi baru hujan, sekarang kan berhenti. Saya tadi sih sabar. Tak payah pergilah hujan besar. Bahkan adzan pun kalau hujannya besar, lalu kita basah, tambah. Tak payah ke masjid. Itu. Ya, jarang dengar ya. Terutama salat Jumat. Kalau basah sampai kita basah betul-betul, adzan ditambah. Salat masing-masing di rumah. Tuh. Jarang ditampilkan ya. Riwayat itu. Ya, jadi mari kita belajar, mudah-mudahan kita sabar supaya hidup kita tenang. Syukuri yang ada. Hidup ini berlalu, jalan aja. Ya, jangan terlalu banyak direnung-renungkan, difikir-fikirkan. Jangan dibanding-banding hidup kita dengan orang lain. Sesuai dengan takdir yang ditentukan dan sesuai dengan amalan kita. Siapa-siapa kerja kuat, tentu rezekinya lebih banyak. Tapi ramai yang kerja kuat, rezekinya pun sama dengan kita. Tuh, apa sebab? Sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kesabaran adalah kunci kejayaan. Tidak ada yang dapat menggantikannya. Anak-anak kita yang sekolahnya sabar, berjaya. Sampai PhD, saya punya kawan title-nya berapa itu? Sekurang-kurangnya 4. Dari sekolah di Madinah, dia pergi ke Kairo, pergi ke Amerika. Dia sekolahnya dakwah, tapi dia punya gelaran apa? Matematik. Sabar ya. Ya saya tadinya ingin macam itu. Tapi saya dapat tugas dari kerajaan Arab untuk balik ke Jakarta. Padahal saya mau seperti dia. Masing-masing ada tugasnya. Itu. Jadi kunci kalau mau berjaya, sabar. Menghadapi kehidupan ini. Orang niaga harus sabar. Jangan baru rugi terus berhenti. Albert Einstein katanya ini berapa kali gagal. Sekarang kita nikmati karena dia sabar. Ada kawan kita pola helikopter, jatuh lagi. Sekarang boleh take off helikopter itu. Orang kampung, sekolah rendah. Sabar dia pola. Dan banyak yang berjaya ya karena kesabaran. Maaf, tanya kawan-kawan Cina itu. Berapa kali gagal. Dia kuasai itu satok. Sabar dia. Padahal saya tahu dulunya rumah dia juga papan. Kita sih landing, sih naik-naik. Sebab sih sabar-sabar. Saya cakap saja ya. Berdasarkan fakta yang saya saksikan saja. Tentu ada yang istimewa yang lain ya. Tidak sedikit juga orang Melayu berjaya. Lalu karena sabar. Nah, kawan kita makannya kalau pergi ke restoran apa yang dimakan? Apa yang dipesan? Mihun. Kalau saya ikan besar. Mihun lagi. Padahal orang kaya. Saya tengok yang makan itu 10 orang. Saya tengok semua mie goreng. Mihun ya. Itu ya masing-masing ya. Tapi yang kita tiru kesabarannya ya, dalam usaha, bisnis terutama. Ya, bankrupt, alih lagi dengan nama baru. Saya punya kawan, sayanya saja ada 4. Jadi tender dia lagi yang dapat. Sebab apa? Tanda tangannya banyak. Sabar.
Itu sabar tidak elok. Itu ya. Maaf ya. Senjata yang paling kuat untuk mencapai impian adalah kesabaran. Impian itu penting, tapi akan gagal. Munsi sabar. Ada berapa kegagalan kita dalam beramal ya? Kata Nabi, sekurang-kurangnya ada 6. 1, mimpi aja saya dilakukan. Berangan-angan aja. Coba min aku itu aja. Anak kita, coba mun aku jadi sarjana, tapi saya belajar. Itu gagal atau lambat. Atau apa? Bekecai. Yang kedua, terlalu materialistik. Terlalu banyak tawaran. Silakan teliti. Banyak anak-anak kita dapat kerja, nawar selalu, malu, ilmunya sudah tinggi. Jadi dia tunggu aja kerja yang tinggi. Jadi sampai hari ini menganggur. Terima dulu apa yang ada. Selalu saya cakap, mun ada yang lebih baik, baru perhitungkan untuk pindah. Nah, begitu. Ya. Ramai anak-anak kita, mudah-mudahan bukan anak kita. Baru kerja, sudah ambil kereta. Apa salahnya motosikal dulu, perlahan-lahan dulu, gitu. Jalan kaki dulu. Tapi perlu, iyalah, ambillah kereta sederhana. Itu. Akhirnya apa? Kan tertekan, si sabar. Coba, ya, itu. Nah, itu akibat karena kurang sabar, jadi lamban mencapai impian. Ya, dalam kesabaran seseorang kita menemukan dalam dirinya tanda-tanda kebijakan yang sejati. Orang sabar biasanya bijak, tidak mudah patah semangat, tidak mudah putus asa. Tunggu dulu, saya mau usaha dulu. Tuh orang sabar. Insya Allah, fa inna ma'al usri yusra. Kita berobat dulu. Insya Allah, kalau rajin, kita sembuh. Insya Allah. Sebab kata Nabi, setiap penyakit ada obatnya. Tuh. Dia ulang alik ke hospital. Dan dia mendengarkan nasihat dokter. Sabar kata dokter. Ya, tidak ada dokter langsung bagi obat lalu kun fayakun. Saya masih ingat saja perempuan sudah di kemo. Ya, tapi semangatnya tinggi. Dia naik bukit di Afrika. Orang Malaysia, perempuan. Sekarang sembuh sudah. Saya punya juga, saya tengok seorang artis sabar betul. Sampai di kemo. Sudah orang lain sudah patah. Sekarang sudah sembuh. Berobat, ulang alik Singapura. Orang Pontianak, ulang alik ke Kucing berobat. Sabar dia ulang alik. Jual kereta, jual rumah. Demi berobat di Singapura. Sembuh sekarang anaknya. So itu kata-kata ini ya. Supaya bahwa ini adalah kejayaan, kunci ya, akan menemukan dalam dirinya tanda-tanda kebijakan sejati. Jual rumah, jual kereta untuk kesehatan. Sabar dia layan itu. Ya, nah, itu. Baca suratul Baqarah ayat 155 ya. Ada bunyi Allah mengatakan wabashiris sabirin. Coba beri kabar gembira orang-orang sabar. Apa kuncinya ya? Bahwa hidup ini akan banyak cabaran. Oleh itu kalau kita hidup tidak sabar, mungkin bunuh diri. Ada teori, mudah-mudahan sih betul. Rekan kita bunuh diri satu keluarga sebab si sabar hidup. Banyak utang. Padahal utang itu boleh diselesaikan.
Yang penting bayar rutin. Tapi dia sih sabar. Ya, bunuh semua keluarganya, lepas itu dia sendiri bunuh diri. Biasanya kegagalan sebab banyak hutang atau bankruptcy. Maaf ya, bangsa Cina. Itu. Untung orang kita masih sabar. Sampai hutang si bayar-bayar pun masih sabar aja. Si boleh. Itu sabar yang si betul. Ya, bayar, perlahan-lahan bayar. Tidak haram itu hutang. Yang penting sabar membayarnya. Saya pernah ada orang marah depan saya. Ustadz, saya ada duit. Itu kereta? Kenapa tidak dihitung? Rumah kamu? Tidak dihitung kan? Yang dia sih punya duit. Sebab selalu bayar bank. Kan begitu kan? Kan ada benda. Kan ada benda. Ada motosikal. Jadi maknanya Anda punya duit. Tapi sudah dibayarkan. Gitu. Sabar. Nanti kalau sudah selesai, kan baru. Apa? Tenang. Kan ada kata-kata tadi. Nah, orang sabar, orang tenang. Bayar aja, bayar aja. Ya, lepas itu kan tenang dia. Ya. Ada bendanya yang bakinya itu ada. Ada rumah. Ya, nah itu. Oleh itu orang yang pinjam bank untuk bayar rumah dan sebagainya harus sabar. Ya, jangan saya sih ada duit, saya ada duit. Kan duitnya untuk bayar bank. Kan bayar sama utang kita sama orang. Kenapa sih sabar ya? Di dalam surah Al-Baqarah 155 Allah berfirman ya, wala nabluwannakum bisyai'in minal khaufi wal ju'i wa naqsim minal amwali wal anfusi was samarati. Satu, wala nabluwannakum bisyai'in minal khaufi. Setiap manusia ada perasaan takut. Yang saya agak sedikit heran, takut sama hantu. Takut sama hantu. Sudah zaman modern pun masih jadi orang Islam. Oleh itu saya sering bagi ingatan, you sholat, kenapa takut hantu? Yang si sholat, si baca Quran, si zikir, itu yang selalu dicari hantu. Kamu baca Quran, ingat Allah, tapi kenapa kamu histeria? Itu yang pertanyaan saya. Sehingga harus diruqyah, ya. Makin diruqyah, makin pingsan. Saya pernah menyaksikan yang diruqyah seorang, yang pingsan 10 orang. Karena takut. Karena ini menjerit-jerit sesudah sedang diruqyah itu. Terutama perempuan. Sampai saya keluar, saya sih suka tengok macam itu. Ya, waktu ruqyah baru pertama kali dikenalkan oleh orang. Ya, itu ada ustadz datang ke masjid, semua laki perempuan kumpul di masjid, di surau. Lalu diruqyah semua. Saya kata saya mau balik, takkanlah bekau campur laki perempuan bertiduran di surau, diruqyah semua. Apa itu teknik-teknik macam itu? Apa sebab? Penakut orang-orang itu. Oleh itu, bagi nasihat ustadz yang bijak itu, baca ayat kursi sebelum tidur. Kalau boleh wudu, baca istighfar, baca Quran. Sampai ada kata-kata, jangan kalau ada peluang baru baca Quran. Coba nanti Ramadan, baru tadarus. Bagi peluang untuk baca Quran, jangan mun ada peluang. Mun sempat baru baca. Mun ada tahlil baru baca. Yasin hanya malam Jumat saja. Baca terus. Mudah-mudahan kita diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kita tenang hidupnya. Mudah-mudahan rumah kita sejuk. Rumah kita jangan banyak dangdut aja di rumah itu. Sampai Nabi mengatakan, jangan jadikan rumahmu macam kuburan. Coba tengok ya.
Rumah kita macam kuburan, tenang. Ya. Sekarang macam pub. TV aja nah. Itu. Cobalah, TV juga ada Quran. Bunyikan itu, ada ceramah, bunyikan itu. Ya, nah ini jadi akhirnya kita jadi orang penakut, ya. Itu cabaran kita penakut. Waljo, kelaparan. Ada orang makan tapi masih tetap lapar. Ada yang kelaparan betul sebab si ada makan. Nah ini cabaran kita. Ya. Wa naqsim minal amwal. Hari ini kaya, esok miskin. Iya, maaf, naudzubillah. Terbakar rumah. Kawan kita yang di Bintawa itu kan mengejut. Siapa mimpi itu? Sampai harus terbakar. Itu cabaran. Nah, itu. Harus dilayan dengan sabar. Insya Allah kita ikhtiar lagi. Mudah-mudahan rumah kita lebih baik lagi nanti. Begitu, optimistik kita begitu cakap sama anak kita. Insya Allah nanti akan Bapak usahakan. Rumah kita akan lebih baik. Jangan apa? Jangan sedih. Meskipun terbakar. Barangkali bukan rezeki kita. Itu orang berjiwa sabar. Ya. Optimis masa depan lebih baik. Nanti Bapak carikan. Beli rumah yang terbaik. Begitu. Jangan, aduh Bapak sedih. Anaknya ikut sedih. Anaknya pingsan. Bapak sih pernah memberi harapan sama si anak. Selalu emosi aja. Si sabar-sabar ya. Wa naqsim minal amwal wal anfusi. Ya. Gaza tidak akan tenang. Berada di mana saja. Tunggu tanggal mainnya mati. Oh, ya. Yang perang dan tidak perang. Sebab mati itu di mana-mana. Jangan orang Gaza saja yang mati. Yang di istana juga mati. Yang di rumah gubuk dekat sungai pun mati. Mati di mana-mana. Sebab mati macam-macam. Tapi mati tetap satu. Karena ajal. Saya bagi tahu ada kisah. Ada anak nelayan tersadai di tepi pantai. Anak raja, dulu istana itu rumahnya kan dekat sungai, dekat laut. Ditanya, bapakmu mati di mana? Di laut. Nenek di laut. Bodoh kau. Kenapa bodoh? Jangan jadi pelaut supaya jangan mati di laut. Anak itu bijak. Mati kan ajal ya. Tuan, bapak di mana mati Tuan? Di istana. Nenek juga di istana, maklum turunan raja. Tuan juga bodoh. Jangan jadi raja, nanti mati di istana. Begitu. Dia sih paham bahwa bi ayyi ardin tamut. Kita tidak tahu di bumi mana kita meninggal. Ada yang cita-citanya matinya di Mekah. Kapalnya jatuh di Columbus. Di India. Di Sri Lanka. Jadi begitu manusia. Jadi cabaran. Wa nasib minal amwal wal anfus. Jadi jangan menghina orang Gaza. Mati kau. Banyak ya, yang mati di tempat mana-mana. Orang kaya mati, orang miskin mati. Dokter mati, padahal baru saja mengobati orang yang sakit. Mudah-mudahan hidup. Dokternya meninggal. Pernah dengar sih? Dokter TB di Malaysia. 30 tahun yang lepas. Saya masih teringat saja. Baru mengobati penyakit TB. Dia hanya meninggal. Nah, sebab mati itu ajal. Sebabnya macam-macam. Supaya kita jangan ada kesombongan. Sabar. Ya. Wastamarot. Jujur saja. Ya, saya selalu nanya sama orang kampung. Sekarang ini panen durian sudah kurang Ustaz tuh. Kan bukti ayat. Ya, sudah berkurangan ya. Sob dijadikan kebun dan lain sebagainya. Cabaran itu. Ya, jadi mengapa kita harus terkejut? Ya, orang sabar tenang. Apa? Kita cari rezeki bidang lain. Itu nah. Oleh itu ujungnya wabasyiris sabirin. Orang sabar itu diberi kabar gembira oleh Allah.
supaya jangan shortcut, supaya jangan patah semangat. Bahwa harapan masih ada selama engkau masih hidup. Itu. Nah. Kalau sudah mati baru sabar betul. Si ada bidang usaha. Kalau masih hidup, kita ini masih diberi peluang. Saya alhamdulillah masih diberi peluang, sehat walafiat. Kan sabarlah bertobat. Carilah ilmu yang tadinya si faham jadi faham. Tuh, itu namanya orang sabar. Yang si sabar, si mau nuntut ilmu lagi. Si mau. Orang alim-alim Imam Syafi'i sabar betul cari. Gurunya berapa puluh. Kita satu orang pun sih ada guru. Sekarang ini, maaf, zaman sekarang kalau ada orang bodoh, bagi saya luar biasa. Sebab ilmu berada di mana-mana. Dulu cari ilmu susah. Saya dulu mau jadi qori saja dilarang. Takut napasnya, si kuat. Sekarang al-hafidh banyak. Dulu saya mau berguru sama pakarnya. Kita jangan, masih kecil. Masih kecil. Saya sampai kesal sama guru itu. Pantang saya jumpa dia. Maklum anak kecil. Nah. Sekarang alhamdulillah. Biar kecil pun 30 juzu. Imam-imam pemuda-muda kan. Dulu mana ada. Batuk lagi imamnya. Ini jangan kalah kita. Jangan kalah. Iya, boleh. Kenapa saya sih boleh? Ada orang 70 tahun baru hafal Quran. Hafal Quran tidak semestinya 30 juzu. Mungkin 1 juzu. Mungkin Yasin saja hafal. Kita Yasin saja siapa hafal. Kalau imamnya berhenti, ikut berhenti. Imamnya batuk, ikut batuk. Apa? Kalau berjamaah saja bunyinya. Marhaba aja. Ada yang sih betul. Maaf ya, ini koreksi ya, jangan marah. Nah. Saya kan memantau, kita jangan sampai macam itu. Marhaba, kalau Tuan Haji betul, baru. Mesti diam semua. Ya, apa sebab? Si semangat. Terlalu puas dengan dia miliki. Orang lain boleh berlebihan. Kenapa kita sih boleh? Lain kah makannya, lain kah? Otaknya lain kah? Saya panas hati betul. Kenapanya boleh, aku sih boleh? Soalnya dia semangat. Saya sih. Saya ngaji Quran pun mau ada masa. Kalau dia setiap masa ngaji Quran. Itu boleh online, boleh. Ya, ada interaktifnya, baca Quran interaktif. Nah, kenapa saya ngikut? Malu kah? Supaya kita takut nampak kita bodohnya kan? Bagus kita ngaku bodoh tahu daripada ngaku pandai. Itu maaf ya. Sabar ya. Sabar. Ada orang ngaji saya ikut ngaji. Ada saja alasannya. Sabar kita ya. Mudah-mudahan kata orang-orang alim waktu saya meninggal saya baru hafal Al-Fatihah saja ya Allah. Baru meninggal. Kan ada lebihnya. Husnul khotimah. Daripada sampai mati, saya pernah baca Quran. Cakap saja orang Islam. Jangan mempermalukan diri sendiri. Wa basyiris sabirin. Beri kabar gembira orang yang sabar. Coba istimewa orang sabarnya. Oleh Allah bagi kabar gembira. Ya. Bagi tahniah sama dia. You sabar tahu. Orang lain bunuh diri, you hidup. Padahal dia juga gagal, kamu juga gagal. Tapi dia gagal, patah semangat. Ini gagal, masih semangat. Sabar. Berapa kali saya lulus, tapi terus belajar sampai lulus. Kita gagal sikit aja, sudah bapaknya lagi marah. Bodoh kau. Kenapa? Memang aku bodoh, oleh itu aku belajar. Itu, maaf ya. Nah, ini wabasyiris sabirin. Alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kalau ada musibah yang tadi itu ya, ketakutan, kekurangan
harta, itu kan musibah. COVID, musibah ya. Wabasyiris sabir. Cakaplah kalau ada musibah, innalillah wa inna ilaihi rajiun. Kita ini milik Allah, Allah yang ngatur. Mungkin itu peringatan kepada kita, sebab satu kita kurang sabar, tidak mau ikut perintahnya, tidak menjauhi larangannya, si sabar. Disuruh sholat, si sabar, selalu enjoy. Itu nah. Jadi mudah-mudahan lah ya dengan modal kesabaran ini ya kita merupakan pelajaran yang berharga untuk diajarkan oleh masa. Ya, sekalipun dalam keadaan seperti ini, mudah-mudahan kesabaran jadi kunci kita untuk kejayaan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah